Teka-teki masa depan Megawati Hangestri di Liga Voli Korea masih menjadi isu yang cukup panas diperbincangkan menjelang berakhirnya V-League musim ini. Pasalnya, masa depan Megawati Hangestri yang namanya meroket bersama Red Sparks dalam 2 musim terakhir itu hingga saat ini masih belum menemui titik terang. Megawati Hangestri yang sudah menjalani 2 musim dengan Red Sparks memiliki kesempatan untuk kembali mendaftar pada program draft kuota Asia KOFO musim depan. KOFO memberi kesempatan pada Megawati Hangestri untuk kembali mendaftar pada draft kuota Asia paling lambat tanggal 10 April 2025, sehari sebelum draft berlangsung. Namun, jika Megawati Hangestri kembali mengikuti draft kuota Asia musim depan, Red Sparks tidak diperbolehkan memilih Megatron. Hal itu karena dalam aturan yang berlaku di Liga Voli Korea, setiap pemain kuota Asia hanya diperbolehkan 2 musim membela tim yang sama di V-League, dan baru-baru ini muncul kabar jika Megawati Hangestri justru akan mengikuti seleksi draft pemain asing umum Liga Voli Korea. Melansir dari laman INA, Megawati Hangestri dikabarkan lebih memilih ikut draft pemain asing umum daripada kuota Asia untuk musim depan. Belakangan ini marak perbincangan di dunia bola voli bahwa Mega akan mendaftar draft musim depan sebagai pemain asing umum, bukan pemain kuota Asia, tulis Ina. Menurut Ina, Mega saat ini tengah berada di persimpangan jalan dari 2 pilihan untuk menentukan masa depannya. Pasalnya, jika hal tersebut terjadi, maka Mega memiliki peluang untuk bisa kembali ke Red Sparks dengan status pemain asing non-Asia, meskipun kemungkinannya sangat kecil. Karena urutan draft pemain asing menggunakan sistem pengundian probabilitas pemeringkatan yang terbalik. Sehingga jika klasemen musim ini tidak mengalami perubahan hingga akhir, maka Red Sparks akan berada di urutan ke-6 pada draft pemain asing. Tapi, keuntungan lain jika Megawati Hangestri ikut draft pemain asing, maka dirinya akan mendapatkan gaji yang lebih besar. Sedangkan jika Mega mendaftar kuota Asia, maka dirinya akan mendapatkan jaminan perpanjangan kontrak dari tim barunya. Mega saat ini tengah berada di persimpangan jalan dari 2 pilihan untuk menentukan masa depannya di Liga Voli Korea. Terkait hal tersebut, Cho Yong-chan, Direktur Federasi Bola Voli Korea, memberikan tanggapannya soal masa depan Megawati Hangestri. Cho Yong-chan membocorkan jika hingga saat ini Megawati Hangestri masih berfokus pada persiapan bersama Red Sparks menghadapi babak playoff Liga Voli Korea. Kemungkinan, P-Voli berjuluk Megatron itu baru akan membahas kontraknya setelah berakhirnya Liga Voli Korea musim ini. Saat ini, Mega sedang fokus pada persiapan playoff dan kami akan membahas rencana untuk musim depan setelah musim berakhir, ungkap Cho Yong-chan. Megawati Hangestri benar-benar menjadi salah satu pemain kuota Asia yang paling diincar oleh tim-tim di Liga Voli Korea. Bukan tanpa alasan, Mega terbukti tak hanya meningkatkan performa Red Sparks, P-Voli asal Jember itu juga sukses membuat Liga Voli Korea dan timnya semakin populer. Maka wajar jika banyak tim Liga Voli Korea yang berharap bisa merekrut Megawati Hangestri musim depan. Media Korea Selatan, Incheon Ilbo menyinggung keputusan Megawati Hangestri tak ikut draft kuota Asia Liga Voli Korea 2025-2026. Berbeda dari musim sebelumnya, Megawati Hangestri tak ada dalam daftar draft kuota Asia dengan hanya ada nama Yola Yuliana sebagai wakil Indonesia. Dari daftar nama tersebut, tidak ada pemain yang saat ini membela klub di Liga Voli Korea, termasuk nama Megawati Hangestri. Incheon Ilbo pun mempertanyakan ketidakhadiran Megawati Hangestri dan Wipawe Sritong yang bisa saja membela Red Sparks dan Hyundai Hillstead 3 musim beruntun. Keduanya berhasil memperpanjang kontraknya setelah penampilan apik di musim lalu dan tampil apik di musim ini, tulis laporan tersebut. Perhatian difokuskan apakah Megawati Hangestri dan Wipawe Sritong akan melanjutkan karir mereka di musim depan. Lanjut laporan tersebut. Red Sparks harus menelan kekalahan telak 0-3 dari IBK Altos dalam lanjutan Liga Voli Korea Selatan yang digelar di Gimnasium Indoor Arena, Rabu, 5 Maret. Tanpa kehadiran beberapa pemain utama, termasuk Megawati Hangestri yang hanya hadir di lapangan namun tidak turun bermain, Red Sparks kesulitan menghadapi tekanan dari tim lawan. Pelatih Ko Hee-jin memilih untuk memulihkan tenaga,
Megawati dan beberapa pemain kunci lainnya menjelang babak playoff. Set pertama, Red Sparks kesulitan menahan serangan IBK Altos. Red Sparks mengandalkan Park Hae-min, Jeon Da-bin, dan Lee Seon-woo sebagai penyerang utama. Sementara pemain pelapis seperti Kim Chana, Lee Ye-dam, Jeong Su-ji, dan libero Choi Hae-se juga mendapat kesempatan bermain. Namun sejak awal set pertama, Red Sparks kesulitan melakukan serangan dan blok. IBK Altos berhasil membendung harapan poin tim asal Daejeon ini. Red Sparks tertinggal sejak awal dan meski sempat memangkas jarak, mereka akhirnya kalah 17-25. Set kedua, usaha bangkit yang belum cukup. Level kompetitif Red Sparks tampak meningkat di set kedua. Mereka sempat memimpin 2-1. Namun IBK Altos kembali menunjukkan kekuatan mereka dengan memperlebar jarak skor. Red Sparks tertinggal jauh sebelum sempat merapat menjadi 8-9. Sayangnya, IBK Altos kembali menancap gas dan memenangkan set kedua dengan skor yang sama seperti set pertama, 17-25. Set ketiga, pertarungan sengit yang berakhir dengan kekalahan tipis. Red Sparks menunjukkan sinyal bangkit di set ketiga. Ketertinggalan 0-2 dibalas dengan poin beruntun, membuat mereka memimpin 8-3. Namun, IBK Altos tidak mudah menyerah dan memberikan perlawanan sengit. Red Sparks sempat memimpin dengan keunggulan tipis, 24-23. Namun di poin-poin kritis, mereka kehilangan 3 poin berturut-turut dan akhirnya kalah 24-26. Dengan kekalahan 0-3 ini, Red Sparks gagal meraih poin dalam laga ini, dan posisi mereka di klasemen terancam digeser oleh Hill State. Kekhawatiran cedera dan persiapan menuju playoff. Menjelang musim semi, Red Sparks tengah berusaha memantapkan posisi mereka di peringkat kedua klasemen. Namun, kekhawatiran terbaru muncul terkait kebugaran dua pemain utama mereka, outside hitter andalan. Vanja Bukilik mengalami cedera cukup parah dengan robekan ligamen pergelangan kaki saat melawan JSK Tex bulan lalu. Pemain asal Serbia ini membutuhkan waktu pemulihan minimal 4 minggu melalui rehabilitasi. Selain itu, middle blocker utama Park Eun-jin juga mengalami cedera pergelangan kaki, meski tidak separah Bukilik. Pelatih Ko Hee-jin menyatakan bahwa tim terus memantau kondisi fisik para pemain yang cedera. Meski belum ada kejelasan apakah Bukilik atau Park Eun-jin bisa kembali bermain penuh sebelum playoff, kehadiran mereka tetap diharapkan dapat memberikan kontribusi. Tantangan lain yang dihadapi Red Sparks adalah kelelahan fisik para pemain, terutama Megawati yang telah memimpin serangan tim sendirian sejak Bukilik cedera. Strategi rotasi pemain dan harapan untuk playoff. Sebagai alternatif, Red Sparks telah melakukan rotasi skala besar. Trio penyerang lapis kedua Lee Seon-woo, Park Hae-min, dan Jeon Da-bin berkontribusi besar dalam beberapa pertandingan terakhir. Para pemain ini dalam 4 pertandingan tersisa sebelum playoff. Jeon Da-bin diprediksi menjadi kandidat terkuat untuk menggantikan peran Bukilik. Di sektor middle blocker, Jung Ho-yang tetap menjadi benteng pertahanan utama. Sementara itu, Lee Dam dan Lee Ji-so dipersiapkan sebagai pengganti Park An-jin. Lee Ji-so mencatatkan torehan 9 poin dengan tingkat keberhasilan serangan 4,4% dan efektivitas blok 0,39% dalam pertandingan terakhirnya. Meski performanya cukup mengesankan, rekor ini diperoleh saat lawan menurunkan skuad lapis kedua. Oleh karena itu, keputusan pelatih Ko Hee-jin untuk mengoptimalkan pemain yang tersedia mungkin terlihat kurang ideal bagi sebagian penggemar. Namun setidaknya memberikan harapan bahwa Red Sparks tetap bisa bersaing di playoff. Tetap optimis menghadapi tantangan ke depan. Meski dihadapkan pada tantangan cedera dan kelelahan fisik, Red Sparks tetap optimis. Pelatih Ko Hee-jin teguh pada keputusannya untuk memaksimalkan potensi pemain yang tersedia. Para penggemar pun masih bisa menantikan kejutan dari tim kesayangan mereka. Dengan semangat pantang menyerah, Red Sparks bertekad untuk tetap bersaing di playoff dan mempertahankan posisi mereka di papan atas klasemen.